Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan makroekonomi dalam rangka keseimbangan agregat. Perkenalkan, nama saya Stefani Magdalena Susanto dengan NRP 130119012. Yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Lalu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. Contohnya adalah pemerintah memberlakukan kebijakan menetapkan cash ratio, kebijakan suku bunga kredit, dan kebijakan suku bunga deposito. Yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau menambah pendapatan atau belanja negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Contohnya adalah pemerintahan Presiden Jokowi memberikan program pengampunan pajak atau tax amnesty kepada individu dan badan usaha yang termasuk ke dalam wajib pajak di tahun 2017. Selain tax amnesty, pemerintah telah mencabut subsidi bahan bakar dan memberlakukan bebas visa ke banyak negara. Baik, perkenalkan nama saya Luis Vigo, NRP saya 130119007. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari partner saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kebijakan makroekonomi yang pengertiannya sudah disampaikan oleh partner saya. Yang pertama adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah easy money policy dan tight money policy. Easy money policy atau kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya diambil pada saat kondisi ekonomi sedang lesu, resesi maupun depresi. Contoh-contohnya adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga bank maupun persyaratan cadangan bank. Yang kedua adalah tight money policy atau kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya diambil pada saat negara mengalami inflasi. Selanjutnya pada jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis kebijakan fiskal discretionary. Yang kedua adalah kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal discretionary digunakan pemerintah untuk menyikapi perubahan kondisi ekonomi yang terjadi. Kebijakan ini tidak memiliki aturan yang baku dan diterapkan dengan melakukan perubahan pada anggaran belanja negara dan lewat berbagai instrumen. Contohnya di sini adalah perubahan berbagai aturan perpajakan. Yang kedua adalah kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal pasif ini adalah kebijakan yang menekankan penyelesaian otomatis tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kebijakan ini berkaitan erat dengan pengenaan jumlah pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya di sini adalah asuransi pengangguran maupun dan jaminan sosial. Dibengkali oleh dua jenis agregat. Yang pertama adalah agregat demand dan yang kedua adalah agregat supply. Agregat demand di sini pengertiannya adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kurva agregat demand di sini yang saya sajikan di PPT menunjukkan bahwa kuantitas barang yang diminta akan cenderung menurun seiring dengan peningkatan harga. Dan yang kedua di sini adalah agregat supply. Agregat supply adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Di sini dapat dilihat bahwa ada dua jenis kurva yang berbeda. Yang pertama adalah long run. Long run di sini garisnya berbentuk vertikal, sedangkan short run berbentuk kurva. Dan yang ketiga di sini adalah keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Di sini dapat dilihat pada huruf E, di sini menunjukkan keseimbangan di titik harga E, PE, dan pendapatan nasional YE. Ada dua efek perubahan kurva AD maupun AS. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-keduanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua adalah efek perubahan kurva AS.
Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Selanjutnya juga, kelompok kami membahas tentang penelitian yang terdahulu. Saya akan bacakan singkat di sini. Dengan asumsi bahwa kurva IS berslope menurun dan kurva LM berslope naik, maka kedua kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk memengaruhi keseimbangan pendapatan dan tingkat bunga. Bagaimanapun, potensi kebijakan fiskal dan moneter dapat menjadi petunjuk tergantung slope kurva IS dan LM. Namun rupanya efek kebijakan fiskal dan moneter terhadap output dan tingkat bunga tidak terlihat sama ketika dipandang dari perspektif Keynesian dan klasik. Hal ini dipengaruhi juga karena pandangan Keynesian dan klasik juga semata-mata berbeda terhadap bagaimana kebijakan makroekonomi mempengaruhi agregat output. Saya Jennifer Putri, NRP 130119048. Menurut pandangan dari para ahli, yang pertama adalah Keynes. Keynes mempunyai anggapan bahwa kebijakan fiskal adalah lebih dari sekedar alat kebijakan yang efektif, dan pandangan ini sangat kuat di awal Keynes. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka yang pendek. Pandangan tersebut kemudian diubah oleh Keynes, dan sejak saat itu ekonomi mulai menekankan dampak makro atas pengeluaran dan pajak pemerintah. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah. Selain itu, Keynes juga mengemukakan adanya dampak berganda atau multiplier effect dari pengeluaran tersebut. Yang kedua adalah Friedman. Menurut Friedman, terhadap analisis makroekonomi dikembangkan lebih dari 2 dekade dengan manfaat substansial terhadap teori ekonomi dan moneter. Ia menerima ISLM suatu kerangka umum dalam teori jangka pendek dan menolak satu versi yang dikenal dengan Keynes Special Case. Yang ketiga adalah Anderson and Jordan. Anderson and Jordan dari Bank Sentral St. Louis secara khusus meneliti tentang masalah ini, sehingga kemudian dikenal dengan St. Louis Model dan menjadi subjek perdebatan. Selanjutnya, Anderson and Jordan pada tahun 1970 mengembangkan model ekonometrika untuk menganalisis isu stabilisasi ekonomi dalam kerangka yang mana memfokuskan pada dampak ekspansi moneter terhadap belanja total. Berdasarkan penemuan empiris, tindakan fiskal mempunyai beberapa efek jangka pendek, tetapi tidak mempunyai efek terhadap output belanja dan tingkat harga dalam jangka panjang. Tindakan moneter memainkan peranan strategis karena model ini dikembangkan dalam karakter moneteris. Yang keempat adalah Carlson. Carlson pada tahun 1978 mengungkapkan kembali perbaikan model yang dikembangkan Anderson and Jordan pada tahun 1968 dan fokus apakah kebijakan fiskal efektif dalam model moneteris. Ketika semua efek dari stok uang diukur melalui M1 dan pengeluaran pemerintah dibandingkan, penemuan empiris mendukung hipotesis bahwa gangguan moneter mempengaruhi perubahan GDP. Meskipun demikian, bukti ini tidak mendukung konten bahwa model St. Louis meyakini kebijakan fiskal. Metode penelitian. Penelitian ini membahas St. Louis Equation yang diaplikasikan untuk menginvestigasi efektivitas relatif kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hipotesis testing dengan unit analisis kebijakan makroekonomi. Adapun unit variabel yang menjadi unit analisis adalah perubahan GDP dan ukuran tindakan moneter dan fiskal atau M2 dan pengeluaran pemerintah. Dalam studi ini, St. Louis Equation aslinya terdiri dari perubahan GDP sebagai variabel dependen dan ukuran tindakan moneter dan fiskal atau M2 dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen. Hubungan antara stok uang atau M2, pengeluaran pemerintah atau G, dan output real atau GDP diinvestigasi untuk perekonomian Indonesia selama periode 1969 hingga tahun 2011. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi.
Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat besarnya kemampuan seluruh variabel bebas pada model regresi dalam menerangkan perubahan variabel terikat. Adjusted R-square digunakan untuk mengukur variabel bebas, yaitu instrumen kebijakan makroekonomi dalam menjelaskan variabilitas variabel terikatnya, yaitu output. Semakin besar adjusted R-square, maka variabel bebasnya juga semakin berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Untuk tujuan dan model yang dapat dianalisis dan memberikan hasil representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik, yaitu tidak terdapat gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah statistik F. Uji statistik F merupakan uji variabel yang dilakukan secara bersama-sama untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini didasarkan atas probabilitas atau signifikan F, di mana jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak, tetapi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Yang keempat adalah uji T atau signifikansi parsial. Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel independen dalam model terhadap variabel dependennya. Kriteria penerimaan atau penolakan H0 adalah berdasarkan probabilitas, di mana jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Tetapi jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Perkenalkan, nama saya Adra Alfiana Regina dengan NRP 130119056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai hasil penelitian dan pembahasan analisis deskriptif. Yang pertama, telah tersedia tabel berikut yaitu hasil pengelolaan deskriptif statistik. Nah, yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah hasil olahan statistik deskriptif mengenai instrumen kebijakan makroekonomi terdapat output di Indonesia selama 43 tahun yang mengalami pengamatan berupa data time series dari tahun 1969 hingga tahun 2011. Yang kedua, adanya angka skewness yang menunjukkan hasil positif di mana menandakan terdapat frekuensi nilai yang tinggi di sebelah kanan titik distribusi normal, sedangkan pada angka kurtosis ini menunjukkan positif dan menandakan distribusi data meruncing, artinya ada satu nilai yang mendominasi. Yang ketiga, adanya pengeluaran pemerintah atau yang biasa disebut dengan G. Angka skewness menunjukkan angka yang positif di dalam kemiringan data sama dengan output distribusi data yang miring ke kanan. Sedangkan pada kurtosis, pengeluaran pemerintah menunjukkan data yang meruncing. Yang terakhir, variabel jumlah uang yang beredar atau JUP menunjukkan grafik miring ke kanan yang ditunjukkan oleh angka skewness yang positif. Begitu juga dengan angka kurtosis yang positif, hal ini menunjukkan bahwa data meruncing bukan melandai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan analisis kuantitatif yaitu estimasi model. Telah tersedia tabel di atas yaitu hasil estimasi model. Pada model ini hasil estimasinya itu menunjukkan semua variabelnya signifikan dikarenakan probabilitasnya itu 0,00 sekian, sehingga koefisien ln M2 dan ln G adalah positif juga dan juga signifikan secara statistik. Yang selanjutnya, intercept juga adalah signifikan dan mengindikasikan adanya faktor tambahan yang mempengaruhi output. Sehingga koefisien ini dengan postulat hubungan, yaitu bahwa perubahan dalam tindakan fiskal maupun moneter akan mempengaruhi perubahan output yang ada. Perkenalkan, nama saya Ditya Reyo, NRP saya 1301991. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas, variabel random dan distribusinya normal. Hasil pengujian asumsi klasik model menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Probabilitas J sampai B 0,45 lebih besar dari 0,05.
Dan berdasarkan uji jalur PBRA, nilai J sampai B tes 1,595232, sedangkan nilai J-square tabel dengan K3 D40 pada A 5% adalah 55,7585. Dengan demikian, nilai J sampai B tes lebih kecil dari X kuadrat tabel. Begitu pula jika dilihat dari standar deviasi adalah 0,126 dan nilai tengah yaitu mendekati 0. B. Uji multikolinearitas QNO atau non-multikolinearitas. Jika menggunakan kriteria adanya pelanggaran asumsi non-multikolinearitas adalah koefisien korelasi parsial lebih besar dari 0,7, maka berarti model tidak mengalami pelanggaran asumsi. Demikian pula jika dilihat dari nilai VIF lebih besar dari 5 dan ada multikolinearitas, maka dapat dibuktikan bahwa model yang sudah ditransformasi tidak lagi mengalami masalah multikolinearitas. Uji heterokedastisitas atau homokedastisitas. Berdasarkan kedua hasil uji tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 yang menyatakan residual adalah homokedastisitas. Perkenalkan, nama saya Hakan Amin Maziun, NRP 130119054. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang uji autokorelasi atau non-autokorelasi. Pada tabel di samping ini mengalami masalah autokorelasi jika dilihat dari nilai DW test. Oleh karena itu, model ditransformasi menggunakan skema AR dalam kurung P. Nah, hal ini mempertimbangkan asumsi yang mendasari statistik D, yaitu gangguan UT yang dihasilkan dengan mekanisme koefisien autokorelasi yang terletak antara min 1 dan 1. Jika P sama dengan 1, skema ini disebut skema autoregresif urutan pertama yang bisa dinyatakan sebagai skema AR dalam kurung 1. Kesimpulan yang didapat, estimasi model regresi mengidentifikasikan bahwa kedua kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi output secara positif dan signifikan. Namun, kebijakan fiskal lebih efektif dalam meningkatkan perubahan dalam output. Hal ini membuktikan kondisi yang berbeda dari hasil yang sudah diteliti di berbagai negara lainnya, baik negara maju maupun negara berkembang. Model yang diestimasi melalui serangkaian pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa hasil estimasi tidak mengalami pelanggaran asumsi klasik, kecuali masalah autokorelasi, namun dapat dihilangkan dengan mentransformasi model dengan menggunakan skema AR dalam kurung 1. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat sore.